Ini 5 kilo ada ya? 5 kilo nih, kayak komodo. Ini biawak nih, kulitnya tebel banget. Musim penghujan datang. Di saat air sungai meluap dan rawa mulai menggenang, ada satu hewan yang mungkin akan banyak ditemui orang. Biawak. Dan tak jarang bagi para ibu dan anak-anak, biawak menjadi monster yang menakutkan bagi mereka. Tapi tahukah Anda, kehadiran reptil ini justru menjadi berkah dari para pemburu biawak. Seperti apa kisahnya? Bagi sebagian orang, biawak memang dianggap binatang liar yang menakutkan atau bahkan menjijikan. Namun ternyata tak sedikit pula yang malah mencari untuk dikonsumsi. Kebutuhan daging yang semakin banyak membuat beberapa orang rela menekuni pekerjaan sebagai pencari biawak. Di desa Cibeber, Lewilian, Kabupaten Bogor, beberapa warga bahkan menjadikan biawak sebagai buruan yang berharga. Salah satunya adalah Solihin. Wah, mantap nih. Berarti udah siap nih ya? Siap, udah. Tapi nih serius, Pak Solihin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa nih? Ini kita mau berburu biawak atau sebenarnya mau perang ini, Pak Solihin? Berburu biawak itu banyak peralatannya. Selain pakai senapan, kita bisa pakai alat bantu juga anjing. Oke. Selain pakai anjing juga kalau misalkan medannya susah ya bisa pakai nyangdong, pakai ayam bangkai kalau nggak usus gitu ya, buat umpan, pakai umpan, ditungguin disanggongin. Siang hari dianggap menjadi waktu paling tepat untuk mencari biawak karena reptil ini sering keluar untuk mencari makan. Bersama sekitar 8 orang warga, tim Secret Story akan ikut mencoba dalam perburuan hari ini. Rombongan biasanya harus berjalan kaki sampai ke daerah sekitar lereng gunung dengan area aliran sungai dan semak belukar menjadi target lokasi yang dipilih. Satu rombongan biasanya akan dibagi menjadi 4 kelompok kecil, dari tim Muput yang mencari biawak dengan teknik api, tim Nyanggong yang memakai umpan dan senapan, sampai tim Sergap yang menggunakan anjing. Ini sistemnya apa sih? Sistemnya ini sistem puput namanya kalau di sini ya. Jadi dikasih asap, itu kan rumah biawak itu. Jadi kalau udah kita kasih asap, biawaknya nggak lama keluar karena dia pengap itu. Oh, jadi bukan biawaknya biar kebakar, bukan? Oh bukan, biawak biar keluar. Gitu. Oh, jadi sistem asap itu untuk ngeganggu di dalam itu pengap, iya, terus keluar. Iya. Ini biasanya berapa lama kan kita harus ngejaga begini? Paling setengah jaman lah. Setengah jam Iya, biasanya? setengah jam. Untuk mengenali sarang biawak, pemburu biasanya memperhatikan jejak kecil di lumpur atau mencium bau samar biawak dari liang yang basah. Setelah asap mengepul, pemburu harus bersembunyi karena biawak sejatinya menghindari manusia. Tetapi pemburu juga tak boleh terlalu jauh agar bisa cepat menyergap saat biawak muncul dari persembunyiannya. Perlu ini lagi nggak? Saya perlu. Oh nggak usah, nggak nggak usah, perlu. nggak usah. Nanti saya tangkap kalau keluar. Manual? Iya manual aja, manual. Iya serius, saya tangkap nanti. Ini pasti ini keluar nih. Ada ya? Kalau udah Ada. mulai asap. Iya karena ada jejaknya udah ada. Intip dikit nggak? Ya, gitu. Mulai tuh. Ya, wes, dapat. Ada Kang? Ada. Dapat. Dapat. Aduh. Nih, ada. Meski terlihat mudah, menangkap biawak secara langsung seperti ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah profesional. Karena jika kita baru coba-coba, bukan tidak mungkin biawak bisa menggigit dan mencakar tangan kita. Wah, menegangkan juga ternyata. Penasaran, kami beralih ke tim Kang Eka yang mahir dalam teknik nyanggong. Teknik ini membutuhkan umpan berupa daging ayam dan dipasang di tempat yang biasa dilewati biawak, seperti kubangan air dan semak belukar yang jarang dijamah tangan manusia. Ini pakai ayamnya tuh memang sengaja ayam yang tiren lah, yang Iya. udah istilahnya bangkai. Karena Iya. memang katanya baunya ya. Iya, Mancing. kejar baunya. Nah, sistem aja tuh Kang. Kalau dia habis dimakan juga bisa banyak. Oh, ternyata jadi ini cuma untuk sesaat dia Iya. caplok,
dar. Benar. Nanti gitu ya. Pas datang langsung kita standby tembak. Oke. Setelah umpan terpasang, kita harus menjauh dan menjaga jarak sekitar 10 meter. Pemburu yang dilengkapi senapan angin biasanya memperhatikan gerakan dari rumput yang bergoyang di sekitar umpan. Berapa lama biasanya nungguin kayak gini, Kang? Enggak lama biasanya, paling 5 menitan udah keluar kalau pakai tiran gini. Terus kuat jongkok ini di semak-semak gatal semua. Demi itu si biawak nongol nyamber ayamnya. Tapi kayaknya udah kelihatan kan di dekat air-air itu udah goyang-goyang beriak-beriak air itu kayaknya kemunculannya dia tuh ya. Iya, udah deketin. Ini kita dua-duanya nanti door bareng aja ya. Bareng aja ya. Ini standby loh posisinya, tinggal door. Untuk senapan sendiri, hanya diperbolehkan memakai kaliber 4,5 mm dengan tipe paling populer dan efektif adalah PCP atau Pre-Charge Pneumatic. Penggunaan senapan ini diatur ketat dan dilarang untuk berburu sembarangan. Akurasi dan kekuatannya cocok untuk hewan kecil menengah seperti biawak, kelinci, dan burung. Tapi, berburu biawak memakai senapan ternyata tak semudah yang kami kira. Kabur, lepas lagi. Tadi diikutin dari sini, kelihatan tuh di semak-semak. Dia mau dikejar ke sini, belok ke arah sini. Pas ditembak udah hilang lagi di bawah semak-semaknya itu. Ternyata walaupun pakai senapan, nggak segampang itu sih. Kita nggak cuma ahli untuk ngebidik atau udah mengendalikan ini, apalagi kayak saya ini amatir banget. Jadi pergerakan si biawak ini cepet banget. Kita coba lagi nih. Lumayan gede padahal yang di situ. Aduh. Tetapi warga desa Cibeber tak kekurangan cara untuk berburu biawak. Salah satunya memakai bantuan anjing. Jenis anjing kampung ini sudah bertahun-tahun terlatih dan diajak berburu sehingga penciumannya bisa mengendus keberadaan biawak sampai ke dalam sarangnya sekalipun. Tetapi ketika hujan deras, pemburu mau tak mau harus beristirahat. Tambah deras nih ya Kang ya. Tapi satu lagi nih, ternyata kata Akangnya kenapa kita harus neduh. Ternyata si anjing-anjing yang pembantu berburu ini, dia ada kelemahannya itu di hujan. Ketika hujan, penciuman dia berkurang dan dia tidak bisa mendeteksi keberadaan biawaknya. Makanya harus neduh dulu. Nanti habis neduh, muncul lagi ya biawaknya. Habis ini top nih, timingnya pas. Sabar, dikit lagi ya. Dan ketika hujan reda, kami benar-benar menyaksikan ketangguhan anjing-anjing pemburu. Mereka tak ragu berlari mengandalkan insting sampai kami kewalahan mengejarnya. Bahkan ketika tiba di aliran sungai berbatu, anjing tak ragu dan langsung melompat sambil terus menggonggong. Dan benar saja, rupanya ada seekor biawak berukuran sedang terlihat kebingungan karena dikepung 3 ekor anjing. 2 binatang predator ini pun saling menyerang sampai akhirnya biawak pun menyerah tak berdaya. Ya, gede nih. Gimana cara pegangnya? Ini berapa kilo nih? Ada digigit tuh. Lepasin dulu. Ini. Ini 5 kilo ada ya? 5 kilo nih. Kayak komodo. Ini biawak nih. Kulitnya tebel banget. Ini saya sama Akangnya disuruh pakai sarung tangan. Katanya kalau yang nggak biasa, ini katanya cakarnya dia, kaki, sama mulutnya ini kalau nggak biasa sampai demam ya, panas dia. Jadi badannya bisa kayak gitu, kita panas dingin. Makanya disuruh pakai ini. Kalau Akangnya udah biasa, lukanya banyak. Dapet! Jika sedang beruntung, kelompok pemburu ini bisa mendapat sampai 5 ekor dalam sehari. Tapi jika sedang sulit, mendapat 1 ekor pun mereka sudah bersyukur. Biawak biasanya akan dijual dalam kondisi hidup atau mati, tergantung pesanan. Pelanggan mereka adalah para pedagang olahan biawak dan para pengkonsumsi biawak untuk keperluan pengobatan. Akhirnya, ini dia. Sengaja kata abangnya nggak dibelek, nggak dipotong nih. Soalnya yang pesen katanya minta dalam kondisi seger alias masih hidup, mungkin mau diolah sendiri.
Soalnya kalau misalnya udah dipotong atau dibelek, itu cepet bau, dagingnya cepet busuk. Ini masih hidup, jadi cuma diikat simpul gini doang. Ini kurang lebih 5-6 kilo, harganya berapa Kang? 50.000. Sulit dan beresiko, tapi justru disinilah tantangannya. Berburu biawak bagi warga desa Cibeber tak hanya sekedar hobi dan kebanggaan. Lebih dari itu, mencari biawak adalah cara bertahan hidup dan wujud tanggung jawab untuk menafkahi keluarga.